Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu tentang teks eksposisi, yang mana diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi yang berada pada teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu pada halayak. Bentuk teks eksposisi, terutama dalam media massa, yaitu dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis itu merupakan artikel yang ada di media massa, terutama koran, yang biasanya berisi tentang tanggapan atau pendapat penulis mengenai beberapa masalah. Unsur utama dalam teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, peringatan Hari Pahlawan pada 10 November tahun ini dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri bagi semua pihak. Kemudian fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contohnya, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks bersifat non-fiksi. Artinya, teks eksposisi itu bukan hayalan, bukan fiksi. Selanjutnya, gaya bahasa bersifat informatif, yaitu memberikan informasi. Tulisan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Teks eksposisi tidak untuk mempengaruhi pembaca, berbeda dengan teks argumentasi yang tujuannya memang untuk mengubah pandangan pembaca atau mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai alat bukti. Nah, tadi disinggung teks eksposisi itu berbeda dengan teks argumentasi. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, teks eksposisi berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu, sedangkan teks argumentasi berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Kemudian, teks eksposisi, penulisnya menyerahkan keputusannya kepada pembaca, sedangkan teks argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Artinya, setelah pembaca membaca teks tersebut, maka keputusan pembaca itu mau setuju ataupun tidak terhadap apa yang dituliskan. Kalau teks eksposisi, penulisnya menyerahkan ke pembaca, sedangkan argumentasi, penulisnya
ingin mengubah pandangan pembaca. Artinya, si pembaca harus percaya atau mengikuti apa yang dituliskan dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi bersifat informatif, sedangkan teks argumentasi bersifat meyakinkan. Pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus atau spesialisasi. Pada pola ini, ide pokok teks ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola ini biasanya disebut sebagai deduktif. Ide-ide penjelas tersebut merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Di sini ada contoh. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi, akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya, serta efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Nah, ini merupakan contoh pola umum khusus karena diawali dengan kalimat yang sifatnya umum. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat khusus atau perinciannya. Nah, di sana ada beberapa kalimat perincian sampai dari efek sampai nasional. Nah, gagasan dari paragraf ini yaitu bahaya narkoba di masa depan. Selanjutnya, yang kedua, pola khusus umum yaitu generalisasi. Pada pola ini, hal-hal yang bersifat khusus dikemukakan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, pola ini diawali dengan gagasan yang bersifat khusus, dengan hal-hal yang bersifat khusus. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat khusus dan diakhiri dengan kalimat umum. Lihat kalimat terakhir, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, jadi gagasan pokok pada paragraf ini yaitu hal-hal yang menambah suramnya nasib hutan. Selanjutnya masih pola pengembangan teks eksposisi. Yang ketiga ada pola pengembangan ilustrasi atau ilustratif. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Dalam teks eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Contohnya, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam bidang otomotif, setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya. Sepeda motor baru, mobil pun baru. Ini menandakan bahwa taraf hidup masyarakat mulai membaik. Indikator lain seperti daya beli masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan
dalam bidang papan, misalnya banyak warga masyarakat yang membangun tempat tinggal permanen. Nah, paragraf ini menggunakan pola pengembangan ilustrasi. Apa yang diilustrasikan? Karena ini menyangkut ekonomi, maka yang diilustrasikan di sini penulis mengilustrasikan dengan keadaan sekitar. Misalnya di sini penulis menyebutkan di bidang otomotif, kemudian di bidang papannya. Nah, maka paragraf ini menggunakan pola pengembangan ilustratif. Gagasan pokok pada paragraf ini yaitu kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik. Selanjutnya yang terakhir ada pola perbandingan atau komparasi. Nah, pola perbandingan atau komparasi ini bisa digunakan untuk meyakinkan suatu pendapat melalui suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, ataupun yang lainnya itu kemudian ditentukan perbedaan ataupun persamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi pada pola ini kita membandingkan dua hal yang berbeda, boleh persamaannya atau perbedaannya. Contohnya di sini tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi dan mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak jika dibandingkan dengan lagu anak-anak masa kini. Dibandingkan dengan lagu-lagu lama, lagu anak-anak zaman sekarang kurang memiliki variasi tema. Lagu-lagu tersebut kurang memperhatikan nilai yang ingin ditanamkan pada diri anak dan lebih memperhatikan kebutuhan pasar. Nah, yang dibandingkan di sini yaitu tema lagu anak-anak. Nah, gagasan pada paragraf ini yaitu tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi daripada zaman sekarang. Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Karena tadi disinggung beberapa paragraf, maka di sini ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Lalu paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Sedangkan paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat. Nah, sekarang kita belajar menentukan gagasan utama, dan kalimat penjelas. Sekaligus kita bisa menentukan paragraf ini merupakan paragraf deduktifkah, induktifkah, atau campuran. Contoh yang pertama, narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya, serta efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya yaitu narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Kemudian kalimat penjelasnya kita tinggal pilih, karena di dalam suatu paragraf itu hanya ada satu atau dua kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasnya tidak dibatasi. Jika ditanya seperti ini, maka kalimat penjelasnya kalian tinggal pilih mau yang mana selain kalimat utama. Di sini ibu menuliskan tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga
dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Nah, kemudian apa gagasan umumnya? Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka gagasan umum dari paragraf tersebut adalah bahaya narkoba di masa depan. Bagaimana cara menentukannya? Kalimat utama, kalian tinggal lihat kalimat yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Dan kalimat penjelas yaitu anak kalimat atau yang menjelaskan kalimat inti, ya. Sedangkan gagasan umum yaitu ide dari paragraf tersebut. Tidak harus sama kalimatnya dengan yang ada di paragraf tersebut, tetapi bisa mencakup semua atau inti dari paragraf tersebut. Itu gagasan umum. Jadi seperti itu bedanya kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan umum. Selanjutnya, contoh yang kedua, penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik bekas menjadi sebuah kerajinan tangan, atau penanganan lainnya dengan membakarnya. Karena sampah plastik tidak bisa terurai jika ditimbun ke dalam tanah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya pada lingkungan sekitar. Nah, ini kalimat utamanya. Kita harus menyadari bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya pada lingkungan sekitar. Kemudian kalimat penjelasnya, sampah plastik tidak bisa terurai jika ditimbun ke dalam tanah. Gagasan umumnya, sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan. Jika dilihat dari kalimat utamanya, maka paragraf ini merupakan paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oh iya, yang tadi yang pertama itu merupakan paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Proses pembelajaran kini bisa dilakukan secara online. Sejumlah situs menyediakan program pembelajaran online mulai dari yang berbayar hingga ada yang gratis. Kebebasan memilih mata pelajaran serta kegiatan belajar yang bisa dilakukan kapanpun adalah kelebihan dari sistem pembelajaran online ini. Kini kegiatan belajar pun bisa dilakukan secara online. Kalimat utamanya di sini ada dua, ada di awal dan ada di akhir. Kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Kini kegiatan belajar pun bisa dilakukan secara online. Kalimat penjelasnya, Ibu mengambil sejumlah situs yang menyediakan program pembelajaran online mulai dari yang berbayar hingga ada yang gratis. Nah, gagasan umumnya yaitu kegiatan belajar bisa dilakukan secara langsung di dalam kelas dan secara online. Ingat, kalimat utama itu kalimat yang mencakup inti dari keseluruhan paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau merinci atau perincian dari kalimat utama, dan gagasan utama adalah ide pokok dari setiap paragraf. Jadi gagasan umum itu bisa menggunakan kalimat sendiri, yang penting mencakup inti dari paragraf tersebut. Nah, contoh paragraf yang ketiga ini, jika dilihat dari kalimat utamanya, maka ini merupakan paragraf campuran karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan,
boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Baik, untuk sekarang kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.